Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 15. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Ia mengikatnya selama 1000 tahun dan melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati lainnya tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia selama 1000 tahun. Setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Lalu naiklah mereka ke seluruh dataran bumi dan mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu pembacaan tentang perjamuan kawin anak domba, dan setelah perjamuan kawin anak domba, Tuhan Yesus turun bersama pengantin-pengantinnya, yaitu kita ya, turun bersama Tuhan naik kuda putih dan berperang melawan raja-raja, pemerintah bangsa-bangsa yang sedang mengepung orang Israel, orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan yang terdesak. Dan kalau menurut penyelidikan, mereka terdesak dan mereka bersembunyi di Petra. Petra itu letaknya di Yordania sekarang ya. Warlord pernah pergi ke Petra ini. Jadi sebagai pengetahuan, pada satu saat waktu perang Armageddon, ketika sudah terdesak Israel dan pengikut-pengikut Tuhan oleh pasukan antikris,
Tuhan Yesus turun dari sorga dengan menunggang kuda putih. Itu minggu lalu kita sudah bahas ya. Dan Tuhan berperang sendirian. Jadi penunggang kuda lainnya, yaitu pengantin-pengantin Tuhan, termasuk kita di dalamnya, tidak usah berperang, cukup Tuhan sendiri. Dan terjadi kematian besar-besaran, dan antikris, binatang yang keluar dari laut itu, dan nabi palsu ditangkap oleh malaikat dan dibuang ke neraka, ya. Dan setelah itu kita masuk dalam pembacaan hari ini, yaitu setelah antikris dan nabi palsu ditangkap, kemudian Tuhan Yesus memerintah di bumi selama 1000 tahun. Dan pusat pemerintahannya di kota Yerusalem yang sekarang ada di Israel, ya. Jadi kota Yerusalem di Israel sekarang itu akan menjadi pusat pemerintahan Tuhan Yesus. Inilah Tuhan disebut the King of Kings, raja atas segala raja. Dan ketika dia memerintah bumi selama 1000 tahun, bumi dalam keadaan damai, tidak ada perang. Dan menurut kitab Yesaya, bisa dilihat di kitab Yesaya ya, bahwa selama kerajaan 1000 tahun, keadaan di bumi menjadi baik, subur, sehingga manusia-manusia yang hidup dalam 1000 tahun ini, kerajaan 1000 tahun, berumur panjang. Kalau sekarang mungkin paling tinggi 80 tahun, atau ada juga yang 100 tahun. Tetapi kalau di kerajaan 1000 tahun nanti, waktu Tuhan Yesus jadi raja, orang akan berumur panjang. Dan kalau ada orang yang meninggal umur 100 tahun, seperti tertulis di kitab Yesaya, itu disebut masih anak-anak, dia sudah meninggal. Dan mungkin ada kutuk. Jadi di kerajaan 1000 tahun masih ada kutuk ya. Sekalipun nabi palsu, antikris dan iblis sendiri sudah ditangkap dan dibuang ke Tartarus, atau bahasa lainnya Ebis. Di situ iblis dipenjara selama 1000 tahun dan pintu penjaranya dimeteraikan. Itulah yang dilihat oleh Yohanes ya, dalam penglihatannya di Pulau Patmos. Dia melihat seorang malaikat yang besar dengan rantai dan ada kunci di tangannya. Kemudian dia menangkap iblis, kemudian dia membuang iblis ini, si naga tua atau ular tua yang menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden, itu dibuang ke Tartarus, ya. Kemudian dia dirantai di sana selama 1000 tahun, sehingga di bumi tidak ada iblis. Tapi ternyata kalau kita baca terus, pada akhir kerajaan 1000 tahun, manusia yang tidak ada iblis ya, tidak digoda lagi oleh iblis, ternyata jatuh lagi dalam dosa. Jadi di sini tidak bisa dipersalahkan iblis. Iblis lagi dirantai, masuk penjara 1000 tahun. Jadi yang membuat manusia berdosa dirinya sendiri. Ya, karakter manusia itu sendiri. Makanya di kerajaan 1000 tahun lagi warlot tidak laku. Tidak ada usir-usir setan lagi. Karena setan sudah dipenjara ya. Bosnya saja iblis dipenjara 1000 tahun. Jadi tidak ada lagi eksorsis. Tidak ada pengusiran setan. Di mana saat ini lagi tren ya, lagi viral The Pope's Exorcist, yaitu pengusir setan yang mendapat perintah dari paus. Itu lagi populer sekarang ya, filmnya bisa dinonton di bioskop. Tetapi di kerajaan 1000 tahun tidak ada lagi pengusiran setan. Setan, rajanya pun si iblis, dipenjara 1000 tahun. Tetapi ternyata manusia berdosa juga. Kenapa berdosa? Karena karakternya. Jadi karakter ini penting ya. Jadi di kerajaan 1000 tahun,
pengajar-pengajar yang tahu firman Tuhan, jadi seperti Opa dan Oma Palar, tetap dipakai Tuhan di kerajaan 1000 tahun untuk menjelaskan firman Tuhan. Sebab yang menjadi pedoman kita hidup firman Tuhan. Jadi karunia mengusir setan bisa tidak ada lagi, tetapi pemberitaan firman tetap. Jadi mengetahui firman itu penting ya. Jadi saya anjurkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, rajinlah membaca firman. Dan kalau tidak mengerti firman yang dibaca, bisa tanya sama pendeta, pastor, hamba-hamba Tuhan yang tahu. Dan terutama kepada Roh Kudus. Karena yang menulis firman Tuhan ini Allah Roh Kudus. Ya. Kemudian kita lihat di akhir kerajaan 1000 tahun, iblis dilepas lagi dari penjaranya. Kenapa dilepas? Ini merupakan saringan terakhir, filter terakhir dari Tuhan. Sebab ternyata manusia masih berdosa juga, masih berontak lagi sama Tuhan Yesus, Raja atas segala raja. Padahal iblis sudah tidak ada di bumi. Jadi memang, kenapa? Karena mereka tidak taat pada firman. Jadi di kerajaan 1000 tahun firman tetap diberitakan supaya manusia betul-betul punya karakter roh, ya, buah roh. Jadi taat, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan dosa, ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya mari kita sungguh-sungguh tiap hari selain berdoa, baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Itu modal kita sampai selama-lamanya. Bahkan di surga pun firman Tuhan tetap berlaku. Makanya dikatakan, biar bumi ini akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap kekal, tetap berlaku. Ya, jadi kemudian dalam pembacaan kita, setelah iblis dilepas kembali, terjadilah yang disebut perang Gog dan Magog. Itu ada di kitab Yehezkiel, ya. Perang Gog dan Magog ini adalah peperangan terakhir di bumi. Dan di situ terjadi bahwa orang-orang pilihan Tuhan sudah dikepung oleh orang-orang yang dihasut oleh iblis. Karena iblis dilepaskan kembali di akhir kerajaan 1000 tahunnya Tuhan Yesus. Iblis dilepas dari penjaranya. Untuk itu iblis pakai kesempatan menghasut lagi orang-orang untuk berontak kepada Tuhan Yesus, Raja atas segala raja. Dan ternyata memang manusia berontak. Dan manusia yang berontak ditulis di situ banyaknya seperti pasir di laut. Banyak sekali yang berontak lagi. Dan Tuhan tidak perlu menghukum. Tuhan mengirim api dari surga, dari langit. Dan orang yang mengepung umat Tuhan mati semua. Dan kemudian mereka semua dilempar bersama-sama dengan iblis ke neraka. Dan inilah kematian kedua, mati sampai selama-lamanya di neraka. Ya. Dan kemudian kita lihat di pembacaan terakhir ayat 11 sampai 15, di situ Tuhan membangkitkan kembali semua orang mati dan menghadap takhta putih. Inilah yang disebut pengadilan terakhir, ya. Di pengadilan terakhir ini semua buku yang ada di surga dibuka. Dan salah satu buku yang paling penting, buku kitab kehidupan. Kalau nama kita tidak tercatat di kitab kehidupan, kita akan dikirim ke neraka sama-sama iblis dan semua orang yang menolak percaya Tuhan Yesus. Untuk dicatat di dalam kitab kehidupan di sorga, kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau dipimpin Roh Kudus. Sehingga kita pasti dicatat nama kita di kitab kehidupan. Sehingga pada waktu pengadilan takhta putih atau pengadilan terakhir, jika nama kita ada di kitab kehidupan, kita akan lanjut ke langit yang baru dan bumi yang baru, ya.
Tetapi yang tidak ada namanya di kitab kehidupan anak domba di sorga, itu akan dikirim ke neraka dan binasa selama-lamanya. Jadi kesimpulannya, marilah kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Dan khusus buat Warlot, mari kita semangat melayani Tuhan, melayani sesama kita, supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita mengalami pengangkatan, dan kita juga akan memerintah bersama Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Ya, itulah pesan firman Tuhan di siang hari ini, Minggu 14 Mei tahun 2023. Semoga menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, dan untuk melengkapi penjelasan firman ini, Oma Palar akan melanjutkan. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu di rumah, tim Warlot yang kami kasihi. Kita jumpa lagi pada siang hari ini, tanggal 14 Mei 2023. Apa yang kita baca itu sudah pada tahap akhir pembacaan kitab Wahyu. Saya tidak mengulangi apa yang Bapak tadi katakan, cuma saya menyimpulkan bahwa pembacaan kita Wahyu 20 ini hari ini suatu denah rencana Tuhan bagi bumi ciptaannya, yang pada akhirnya Dia yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Saya mengulang sedikit, tapi pembacaan hari ini membuat kita adalah menantang, membuat kita berpacu di dalam kehidupan menuju akhir dunia ini. Tiap manusia atau khususnya anak Tuhan membaca firman, khususnya malam ini menjadi pertanyaan. Pembacaan malam ini, apakah yang sebentar lagi mengenai kitab Wahyu akan berakhir? Apakah yang kita baca pada firman yang di Wahyu 20 ini membuat kita makin melihat rencana rancangan Tuhan itu benar-benar iya dan amin. Tidak ada sesuatu pun kata dusta di dalamnya. Walaupun kita melihat dari firman yang kita baca Perjanjian Lama sampai Wahyu dan akhir-akhir yang kita ulas mengenai kitab Wahyu, apakah hanya penderitaan? Kadang-kadang kita membaca firman yang kita lihat hanya penderitaan, ya, kita tidak melihat rancangan Tuhan lagi, sehingga kadang-kadang firman yang kita baca, ya, membuat kita sering, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, apa yang kami buat? Sebenarnya kunci daripada Tuhan ciptakan, Tuhan mau memberikan kebahagiaan pada kita. Itu pembacaan kitab Wahyu ini. Itulah mulai Tuhan menyatakan rancangannya bahwa aku menciptakan manusia bukan untuk penderitaan. Pada akhir kehidupan ini aku menampakkan otoritasku, ya, aku yang berkuasa. Begitu bahagia firman Tuhan Wahyu 20 ini. Kita berbahagia bersama Tuhan di dalam step-step yang Dia rencanakan. Ya, Dia memilah-milah di mana anak-anakku yang setia, di mana yang menghancurkan kehidupan kita, yaitu iblis yang selalu mau mengganggu kehidupan ciptaanku untuk membuktikan dia berkuasa atas bumi ini.
Dia menguasai bumi itu pun tidak akan terjadi. Dan Tuhan mengatakan, itu semua aku membuktikan pada ciptaanku, bahwa aku apa-apa yang aku ciptakan semua indah, ya. Tetapi di mana iblis datang untuk menghancurkan, tapi pada akhirnya aku yang memegang peran di situ. Bapak Ibu, teman-teman di rumah, firman hari ini kalau kita renungkan, hidup kita tetap ada kebahagiaan. Memang sebelum berakhir dunia ini, Tuhan memperkenalkan bagaimana Dia menciptakan sebenarnya manusia untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kehidupan manusia untuk bekerja sama dengan aku. Ada kebahagiaan. Pertanyaan, apakah perjanjian lama sampai pada kita baca kitab Wahyu ini, kita tidak mengalami kebahagiaan? Kalau kita renungkan, kebahagiaan kita akan pegang itu kalau kita bersama Tuhan. Ya. Dia juga membuktikan, tapi iblis datang untuk menghancurkan kebahagiaan itu. Saya ulang lagi, pada akhir zaman seperti kita, itu sangat beda. Di mana iblis, di mana kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya yang memilih Dia. Tidak ada yang membingungkan, tidak ada pilihan, karena Tuhan yang mengatakan dengan tangannya, aku yang berotoritas, aku yang mengatur kehidupan ini. Tinggal kita, pembacaan pada firman pada hari ini, kita memilih mau kita berada di mana. Sampai apapun yang kita buat di dunia itu ada tertulis. Sampai akhir dunia ini, Dia menyediakan waktu untuk buktikan pada anak-anaknya, yaitu 1000 tahun. Saya tidak panjang lebar Bapak Ibu di rumah mengenai 1000 tahun, akan panjang, tetapi itulah kebahagiaan. 1000 tahun bukan dinyatakan saja di firman yang kita baca hari ini, tetapi sebelumnya gambaran itu selalu sudah ada. Jadi kita harus tahu sifat Tuhan. Saya selalu ulang-ulang, Tuhan tidak pernah menyembunyikan menjadi rahasia bagi anak-anaknya khususnya, bahwa bagaimana Dia merancangkan dunia ini untuk menyatakan bagi ciptaannya, aku menciptakan kamu untuk menyatakan kebahagiaan kamu dan aku. Dan Dia menyatakan juga pada iblis, kamu ada di bawah kendaliku. Nah, firman hari ini mendorong kita bahwa sekali lagi kebahagiaan itu kita bisa rasakan sebelum tiba apa yang dibacakan pada hari ini. Kalau kita bersama Tuhan, Tuhan akan mengambil alih kehidupan kita dan menyatakan pada dunia, pada iblis, aku adalah menjadi pilihan mereka dan aku yang akan memelihara mereka. Kalau kita bisa memilih Tuhan, di situ ada perjuangan, dan Tuhan katakan perjuangan kamu tidak akan sia-sia. Dan pembacaan kita hari ini menyatakan perjuangan itu adalah hadiah dari Tuhan. Saya tidak buka lagi, saya tidak menjelaskan step-stepnya, dan juga firman hari ini saya tidak menyatakan karena Opa sudah tadi berbicara. Tapi mari kita renungkan hidup kita. Apa yang kita baca itulah kerinduan setiap. Saya percaya setiap ciptaan Tuhan, manusia, khususnya anak Tuhan, merindukan kerajaan yang akan memerintah kita. Kita akan hidup bersama Tuhan, dan itu sebagai bukti bagaimana Tuhan mau menyatakan setelah kita mengadakan perkawinan di surga, kita melaksanakan bulan madu kita di 1000 tahun. Saya tidak kupas lagi mengenai tadi Opa sudah katakan bagaimana iblis dan bagaimana akhirnya iblis dan akhirnya kita. Tapi yang saya menyatakan kebahagiaan dengan hidup dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan berikan hadiah dan itu paling indah.
tetapi akan masuk lagi yang seperti Opa katakan pada tahap berikutnya bahwa iblis dilepaskan. Sekali lagi saya tidak mengulangi, tetapi saya mengajak Bapak Ibu di rumah. Mari kita, apa yang Tuhan rancangkan, kita belajar firman, kita cari jawaban itu lebih indah setelah kita mendengar firman hari ini. Kita bersama Tuhan Yesus dengan tuntunan Roh Kudusnya mencari apa lagi yang lebih dalam yang harus kita buat, dan dari hasil kita buat kita akan menikmati keindahan hidup bersama Tuhan lebih daripada saat ini kami bawa firman hari ini. Terima kasih. Saya tidak memperdalamnya lagi, tapi mari kita menambah semangat hidup melayani Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan dari kita, membawa jiwa kepada Tuhan untuk bersama-sama menikmati akhir zaman, kerinduan kita bersama Tuhan, hidup dari apa yang Tuhan rindukan bagi kita untuk hidup bersama dengan Dia. Itu saja, Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan Roh Kudus dengan karyanya bisa melengkapi pengertian ini lebih dalam bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang menikmati firman, dan itu dapat lebih dalam setelah berada dalam penelitian bersama firman Alkitab mengenai kerajaan 1000 tahun dan akhir dunia yang Tuhan sudah beritakan pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa. Maranatha.